Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin presentasikan tentang diare pada anak. Kelompok 8 itu terdiri dari saya sendiri, Hairi Ramadhani, sebagai pemateri dan moderator. Kemudian ada teman saya, Anita Oktavia Harun, sebagai pemateri. Kemudian ada Septiani Triayuningsih sebagai pemateri. Dan terakhir ada Raisa Ulfa sebagai pemateri. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, jadi sebelum ke materi, di sini ada daftar singkatan. Kemudian ada glosarium. Nah, kita lanjutkan ke definisi diare. Jadi, apa sih diare itu? Jadi, diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering. Biasanya dari 3 kali atau lebih dari 3 kali dalam satu hari. Itu pengertian menurut Depkes RI. Sedangkan menurut WHO, diare itu sebagai kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih selama satu hari atau lebih. Jadi definisi ini lebih menekankan pada konsistensi tinja daripada frekuensinya. Jadi maksudnya frekuensi BAB itu meningkat namun konsistensinya tinja padat, maka tidak bisa disebut sebagai diare. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah klasifikasi diare. Klasifikasi diare sendiri terbagi menjadi dua, yaitu diare akut dan diare kronis. Yang pertama adalah diare akut. Diare akut sendiri merupakan mekanisme perlindungan alamiah dari tubuh untuk mengeluarkan zat-zat yang merugikan dari saluran pencernaan, dan kebanyakan berlangsung selama maksimal 1 hingga 2 minggu. Bila gejala ini disertai demam atau darah dalam feses, janganlah ditangani dengan obat diare. Pada umumnya, diare akut disebabkan oleh infeksi virus atau kuman, efek samping obat, gejala dari gangguan saluran pencernaan, dan aktivitas yang berlebihan. Diare akut pada balita selain disebabkan oleh gastroenteritis, dapat pula diakibatkan oleh infeksi non-enteral, misalnya infeksi telinga tengah atau otitis media, meningitis, dan penggunaan antibiotik. Selanjutnya adalah diare kronis. Diare kronis sendiri merupakan diare yang bertahan lebih dari 2 minggu secara terus-menerus atau selang-seling. Penyelidikan sebabnya umumnya melalui sigmoidoskopi atau biopsi rektal karena kemungkinan adanya tumor di usus besar atau radang usus kronis. Penyebab lainnya yang pertama ada intoleransi laktosa, yang kedua adalah radioterapi, penyakit infeksi, infusiensi pankreas atau diare berlemak, lalu ada irritable bowel syndrome atau IBS, dan juga laksansia yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang epidemiologi diare. Epidemiologi diare sendiri, menurut data dari WHO tahun 2015, terdapat 2,5 juta per tahun kasus kematian di seluruh dunia akibat diare, diantaranya 51% dewasa dan 49% balita. Untuk prevalensi diare di Indonesia sendiri, menurut data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi diare di Indonesia meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2018 ke tahun 2018. Untuk tahun 2013 sendiri dari 7% menjadi 8% di tahun 2018. Dan untuk provinsi terbanyak dengan prevalensi diare tertinggi itu jatuh kepada Sulawesi Tengah, yaitu 10,5%, dan terendah adalah Kepulauan Riau 4,5%. Untuk prevalensi diare pada balita di Indonesia sendiri itu mengalami peningkatan pesat juga dari tahun 2013 yang awalnya 2,4% menjadi 11% pada tahun 2018. Dan untuk provinsi dengan prevalensi diare pada balita tertinggi tahun 2018 itu adalah Sumatera Utara 14%, dan terendah adalah Kepulauan Riau 5,5%. Selanjutnya ada etiologi. Etiologinya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu infeksi dan juga non-infeksi. Yang dikarenakan oleh infeksi, yang pertama, diare akibat virus, influenza perut dan travelers diare yang disebabkan antara lain rotavirus dan adenovirus.
Virus melekat pada sel-sel mukosa usus yang menjadi rusak sehingga kapasitas resorpsinya menurun dan sekresi air juga elektrolit memegang peranan. Yang kedua, diare parasiter akibat protozoa seperti Entamuba histolytica dan Giardia lamblia yang terutama terjadi di daerah subtropis. Yang ketiga, diare bakterial invasif. Diare ini bersifat self-limiting, agak sering terjadi, tetapi mulai berkurang berhubung semakin meningkatnya kesadaran mengenai hygiene dari masyarakat. Kuman pada keadaan tertentu menjadi invasif dan menyerbu ke dalam mukosa, di mana terjadi perbanyakan diri membentuk toksin. Contohnya adalah bakteri E. coli, Shigella, Salmonella, dan Campylobacter. Selanjutnya adalah non-infeksi. Yang pertama, akibat penyakit, misalnya colitis ulcerosa, penyakit Crohn, irritable bowel syndrome, kanker kolon, dan infeksi HIV. Juga akibat gangguan-gangguan seperti alergi terhadap makanan atau minuman, protein susu sapi, gluten, serta intoleransa laktosa karena defisiensi enzim laktase. Yang kedua adalah diakibatkan oleh obat, yaitu digoxin, kinidin, garam magnesium, juga garam litium, sorbitol, beta blocker, perintang ACE, reserpin, sitostatika, dan juga antibiotik berspektrum luas. Contohnya ampicillin, amoxicillin, cefalosporin, clindamycin, juga tetracycline, yang akan menyebabkan kejang perut dan juga pendarahan. Ada kalanya juga diakibatkan penyalahgunaan laksansia dan juga sinar X atau radioterapi. Terakhir adalah akibat keracunan makanan. Keracunan makanan didefinisikan sebagai penyakit yang bersifat infeksi atau toksik, disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar. Penyebab utama tidak memadainya kebersihan pada waktu pengolahan, penyimpanan, dan juga distribusi yang tercemar. Kuman-kuman dan juga gram negatif biasanya menyebabkan keracunan makanan juga toksinnya. Baik, selanjutnya ada patofisiologi diare. Jadi ini bisa dilihat dari beberapa faktor. Pertama itu ada faktor infeksi. Jadi masuk faktor infeksi di sini itu seperti kuman itu masuk dan berkembang biak di dalam usus. Jadi kuman yang dimaksud ini seperti E. coli yang berlebih, kemudian ada Shigella dysentery. Nah, itu akan menghasilkan toksik di dalam dinding usus halus sehingga akan menyebabkan hipersekresi air dan elektrolit sehingga isi rongga usus itu meningkat sehingga jadilah diare. Nah, kemudian yang kedua itu ada malabsorpsi KH, lemak, dan protein. Nah, itu dia akan meningkatkan tekanan osmotis atau tekanan osmotik sehingga dapat menyebabkan pergeseran air dan elektrolit itu ke dalam usus itu kan bergeser sehingga isi rongga usus itu juga meningkat. Jadi jadilah diare. Nah, kemudian ada faktor makanan. Jadi maksudnya makanan ini mungkin makanan yang basi seperti itu. Jadi itu akan menghasilkan toksin yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus sehingga usus itu menjadi hiperperistaltik atau meningkatnya peristaltik usus sehingga kemampuan usus untuk mengabsorpsi itu menurun sehingga jadilah diare. Nah, selanjutnya itu ada faktor psikologis. Itu contohnya seperti kayak cemas atau lagi khawatir atau lagi tegang seperti itu juga akan menyebabkan peristaltik itu meningkat sehingga kemampuan absorpsi di usus itu menjadi turun sehingga jadilah diare. Nah, diare ini itu adalah frekuensi BAB yang meningkat. Jadi kalau misalkan BAB itu meningkat itu akan menyebabkan gangguan dari integritas kulit pariental seperti itu. Nah, kemudian karena dia BAB-nya meningkat sehingga tubuh itu akan kehilangan cairan dan kelebihan elektrolit. Makanya terjadi gangguan keseimbangan antara cairan dan elektrolit. Itulah yang menyebabkan terjadinya dehidrasi. Jadi dehidrasi itu kekurangan cairan tubuh. Itu juga bisa menyebabkan shock, yaitu hipovolemik seperti itu. Nah, dari kehilangan cairan dan elektrolit berlebihan tadi itu juga akan menyebabkan asidosis metabolik sehingga pasien itu bisa terjadi sesak karena adanya gangguan pada pertukaran gas. Nah, kemudian diare itu juga bisa menyebabkan desistensi abdomen, yaitu seperti kayak kekambungan pada perut
Nah, karena tadi isi rongga usus itu meningkat sehingga terjadi desistensi abdomen. Nah, itu juga yang menyebabkan pasien itu terjadi mual dan muntah. Dan kayak gara-gara mual muntah sehingga pasien itu kadang kehilangan nafsu makan sehingga pasien kekurangan nutrisi nutrisi untuk tubuhnya seperti itu. Berikut manifestasi klinis dari diare. Yang pertama ada tenesmus atau perasaan buang air besar yang belum tuntas. Lalu yang kedua ada demam. Yang ketiga ada feses menjadi cair atau berlendir, dan kalau diare parah itu bisa menyebabkan terdapat bercak darah. Lalu selanjutnya ada dehidrasi atau kekurangan cairan, nyeri perut, nafsu makan menurun, lemas, gelisah, dan yang terakhir mual dan muntah. Nah, untuk derajat dehidrasi sendiri dibagi atas 3 derajat berdasarkan manifestasinya, yaitu ada derajat A, B, dan C, di mana pada derajat A itu dikatakan tanpa dehidrasi, jadi dari kondisi umum, mata, mukosa, haus, nadi radialis, dan turgornya semuanya masih normal. Lalu untuk derajat B atau sedang itu dikatakan dehidrasi, setidaknya dia memiliki 2 tanda yang di atas yang dibintangi itu. Nah, contohnya itu ada di sini ada kondisi umum. Yang pertama ada kondisi umumnya irritable atau kurang aktif, matanya cekung, mukosanya kering, pasien merasa haus, nadi radialisnya volumenya rendah, dan turgornya juga berkurang. Nah, untuk derajat C dikatakan derajat dehidrasi yang berat. Itu dimana tanda dehidrasinya itu setidaknya 1 tanda. Jadi apabila ada 1 tanda yang sama dengan derajat C itu, maka pasien itu dinyatakan mengalami dehidrasi berat, yaitu pada kondisi umumnya yaitu letargi atau koma dan haus sampai tidak bisa minum. Nadi radialisnya tak terhitung. Biasanya mukosanya juga matanya juga cekung sama seperti dehidrasi sedang, dan untuk mukosanya sangat kering seperti itu. Untuk turgornya juga sangat-sangat berkurang. Itu berdasarkan World Gastroenterology Organization Global Guidelines tahun 2012. Untuk kuman patogen penyebab diare dan antibiotik yang sesuai yang diberikan itu berdasarkan Luber tahun 2015. Untuk patogen untuk virus ada berdasarkan virus, bakteri, dan lain-lainnya. Untuk bakterinya sendiri yang paling sering itu biasanya adalah Salmonella dan Shigella. Nah, itu untuk terapinya, untuk guideline-nya bisa diberikan ciprofloxacin dan azithromycin. Nah, juga selain Salmonella dan Shigella itu ada juga Listeria monocytogenes, Vibrio cholera, Clostridium difficile ya. Untuk pengobatannya sendiri bisa dilihat di samping kanan ini. Dan untuk penyebab dari protozoalnya yang paling sering itu adalah Giardia lamblia. Dan guideline-nya bisa diberikan metronidazole dan albendazole. Nah, berikut ada jumlah cairan tubuh pada manusia. Jadi manusia itu 60%-nya itu terdiri dari cairan. Nah, 60% ini dibagi lagi, 40%-nya itu merupakan cairan intraseluler atau di dalam sel, dan 20%-nya ini cairan ekstraseluler dan atau di luar sel. Nah, untuk cairan ekstraselulernya ini terbagi lagi atas 2. Yang pertama ada interstitial cairan sebesar 15% dan intravaskular plasma atau yang berada dalam vaskular itu sebanyak 5%. Nah, ini untuk komposisi cairan tubuh pada periode neonatal, di mana komposisi cairan itu pada preterm neonatus atau bayi yang baru lahir, di mana neonatus itu sendiri artinya bayi yang baru lahir sampai 28 hari ke depan. Itu dikatakan neonatus atau 1 bulan. Nah, itu kebutuhan ekstraselulernya 60%, kebutuhan intraselulernya 30%. Jadi total cairan tubuhnya ada 90%. Nah, bisa lihat di sini, ini semakin tua umurnya maka semakin menurun komposisi cairan pada tubuhnya. Bisa dilihat di sini pada preterm neonatus 90%, pada infant itu artinya bayi, pada bayi yang umur 1 sampai
sampai balita sampai 5 tahun seperti itu kebutuhannya ekstraselulurnya 29%, intraselulurnya 48%, jadi totalnya 77%. Dan juga untuk baik itu dewasa, baik pria dan wanita juga terdapat perbedaan di kebutuhan di komposisi intraselulernya, di mana komposisi intraselulernya pada pria dewasa itu 45% dan pada wanita dewasa itu 35%. Dan untuk kebutuhan ekstraselulernya sama, yaitu 15%. Jadi total cairan tubuh pada pria dewasa itu 60%, sedangkan pada wanita itu 50%. Hal ini dikarenakan pria itu lebih banyak beraktivitas, jadi dan lebih banyak zat-zat di dalam tubuhnya itu lebih aktif dibandingkan wanita. Jadi komposisi cairan pada tubuhnya juga semakin banyak pada pria. Dan juga untuk manula sendiri semakin menurun, yaitu untuk kebutuhan manula ekstraselulurnya 20% dan intraselulurnya 25%, sehingga total cairan tubuh pada manula yaitu 45%. Untuk terapi cairan yang diberikan pada pasien diare atau pada penanganan dehidrasi, nah di sini bisa dilihat, ini ada diagram terapi cairan. Yang pertama itu terapi cairan itu ada dua, ada yang untuk resusitasi dan untuk rumatan. Nah, kalau untuk resusitasi ini bisa digunakan kristaloid dan koloid. Kristaloid itu sendiri contohnya seperti asering, ringer laktat, dan normasalin. Nah, untuk koloidnya sendiri itu bisa digunakan otsuran 40 dan otsuran 70. Nah, fungsi dari cairan resusitasi ini sendiri yaitu untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh. Nah, yang kedua ada terapi rumatan. Terapi rumatan ini bisa dibilang sebagai terapi maintenance untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan menjaga nutrisinya. Nah, cairan rumatan ini sendiri ada dua, yaitu cairan elektrolit dan nutrisi. Untuk elektrolit sendiri contohnya seperti ini, ada KN3B, KN3A, 1B, dan lain-lain. Dan untuk nutrisi sendiri ada amiparen, aminovel, dan lain-lain. Nah, ini pengertiannya. Untuk resusitasi sendiri dia bertujuan untuk mengganti kehilangan akut cairan tubuh, jadi untuk mencegah terjadinya shock pada pasien yang mengalami dehidrasi. Nah, untuk pada anak sendiri itu resiko shock itu sangat tinggi, makanya diperlukan terapi resusitasi pada anak yang mengalami dehidrasi. Untuk yang terapi rumatan di sini dia bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan elektrolit tubuh serta menjaga nutrisinya. Kenapa harus diberikan pemberian rumatan? Dikarenakan infus konvensional, baik itu berupa ringer laktat atau normasalin, itu tidak mampu mensuplai kalium sesuai kebutuhan harian, terutama pada pasien yang mengalami dehidrasi. Jadi, contohnya di sini RL atau ringer laktat itu dia hanya memenuhi kebutuhan kalium sebanyak 4 MEq per liter. Nah, sedangkan untuk KN sendiri, dia itu bisa mensuplai kalium sesuai kebutuhan harian yang jumlahnya lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan RL. Contohnya di sini seperti yang dijelaskan, seperti ini. Jadi dari KN3A, 3B, Mg3 dan 4B berbeda-beda kadar kalium yang bisa diberikan. Itu diambil dari PT Otsuka Indonesia tahun 2007. Nah, untuk terapi cairan sendiri, jadi kehilangan cairan melalui diare itu bisa menyebabkan hipovolemi, dehidrasi, asidosis metabolik, dan hipokalemi. Dan untuk kehilangan cairan melalui muntah yang disebabkan oleh diare, itu bisa karena cairan asam lambung yang tinggi, lalu untuk itu pasien itu muntah, dan gangguan elektrolit yang timbul, itu bisa menyebabkan hipokloremi, hipokalemia, alkalosis metabolik, dan gangguan keseimbangan air natrium. Yaitu penata laksanaan diare. Untuk rencana terapi A sendiri itu untuk diare tanpa dehidrasi. Bila terdapat 2 tanda atau lebih seperti berikut, yaitu keadaan umum baik atau sadar, mata tidak cekung, minum biasa, tidak haus, cubitan di perut atau terugor kembali. Untuk rencana terapinya yang pertama yaitu beri cairan lebih banyak dari biasanya. Teruskan ASI lebih sering dan lebih lama. Untuk anak yang mendapat ASI eksklusif, beri oralit atau air matang sebagai tambahan. Anak yang tidak mendapat ASI eksklusif, beri susu yang bisa diminum dan oralit atau cairan tubuh
cairan rumah tangga sebagai tambahan, contohnya kuah sayur, air tajin, air matang, dan sebagainya. Kemudian beri oralit sampai diare berhenti. Bila muntah, tunggu 10 menit dan dilanjutkan sedikit demi sedikit. Untuk anak umur kurang dari 1 tahun diberi 50-100 ml setiap kali berak. Untuk anak umur lebih dari 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali berak. Anak harus diberi 6 bungkus oralit atau 200 ml di rumah bila telah diobati dengan rencana terapi B atau C, tidak dapat kembali kepada petugas kesehatan jika diare memburuk. Kemudian ajari ibu cara mencampur dan memberikan oralit. Yang kedua yaitu beri obat zinc. Beri obat zinc 10 hari berturut-turut walaupun diare sudah berhenti. Dapat diberikan dengan cara dikunyah atau dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI. Untuk anak umur kurang dari 6 bulan diberi 10 mg atau setengah tablet per hari. Untuk anak lebih dari 6 bulan diberi 20 mg 1 tablet per hari. Yang ketiga, beri anak makanan untuk mencegah kurang gizi. Beri makan sesuai umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat. Beri tambahan 1-2 sendok teh minyak sayur di setiap porsi makan. Beri makanan kaya kalium seperti sari buah segar, pisang, air, kelapa hijau. Beri makanan yang lebih sering dari biasanya dengan porsi lebih kecil setiap 3-4 jam. Setelah diare berhenti, beri makanan yang sama dan makanan tambahan selama 2 minggu. Yang keempat, antibiotik hanya diberikan sesuai indikasi. Misal disenteri, kolera, dan lain-lain. Yang kelima, nasihati ibu atau pengasuh untuk membawa anak kembali ke petugas kesehatan bila berak cair lebih sering, muntah berulang, sangat haus, makan dan minum sangat sedikit, timbul demam, berak berdarah, tidak membaik dalam 3 hari. Selanjutnya yaitu rencana terapi B, diare dengan dehidrasi ringan atau sedang. Bila terdapat 2 tanda atau lebih gejala di bawah ini yaitu gelisah, rewel, mata cekung, ingin minum terus, ada rasa haus, cubitan kulit atau perut, trugor kembali lambat. Untuk rencana terapi dehidrasi ringan dan sedang itu, yang pertama, jumlah oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama di sarana kesehatan. Oralit yang diberikan itu 75 ml dikali berat badan anak. Bila berat anak tidak diketahui, berikan oralit sesuai tabel yang ada di bawah ini. Nah, untuk umur 4 bulan itu berat badannya kurang dari 6 kg. Jumlah cairannya 200 ml sampai 400 ml. Untuk umur 4 sampai 12 bulan dengan berat badan 6 kg sampai 10 kg, jumlah cairannya 400 sampai 700 ml. Untuk anak 12 sampai 24 bulan dengan berat badan 10 sampai 12 kg, itu diberikan 700 sampai 900 mg. Untuk anak 2 sampai 5 tahun dengan berat badan 12 sampai 19 kg, diberikan cairan 900 hingga 1400 ml. Bila anak menginginkan lebih banyak oralit, berikanlah. Bujuk ibu untuk meneruskan ASI. Untuk bayi kurang dari 6 bulan yang tidak mendapat ASI, berikan juga 100-200 ml air masak selama masa ini. Untuk anak lebih dari 6 bulan, tunda pemberian makanan selama 3 jam kecuali ASI dan oralit. Beri obat zinc selama 10 hari berturut-turut. Kemudian amati dengan seksama dan bantu ibu memberikan oralit. Tunjukkan jumlah cairan yang harus diberikan. Berikan sedikit demi sedikit tapi sering dari gelas. Periksa dari waktu ke waktu bila ada masalah. Bila kelopak mata anak bengkak, hentikan pemberian oralit dan berikan air masak atau ASI. Berikan oralit sesuai rencana terapi A bila pembengkakan telah hilang. Setelah 3-4 jam, nilai kembali anak menggunakan bagian penelitian. Kemudian pilih rencana terapi A atau B atau C untuk melanjutkan terapi. Bila tidak ada dehidrasi, ganti ke rencana A. Bila dehidrasi telah hilang, anak biasanya kencing kemudian mengantuk dan tidur. Bila tanda menunjukkan dehidrasi ringan atau sedang, ulangi rencana terapi B. Anak mulai dari diberi makan dan susu dan sari buah. Bila tanda menunjukkan dehidrasi, dengan seksama dan bantu ibu memberikan oralit. Tunjukkan jumlah cairan yang harus diberikan. Berikan sedikit demi sedikit tapi sering dari gelas. Periksa dari waktu ke waktu bila ada masalah. Bila kelopak mata anak bengkak, hentikan pemberian oralit dan berikan air masak atau ASI. Beri oralit sesuai rencana terapi A bila pembengkakan telah hilang.
setelah 3-4 jam, nilai kembali anak menggunakan bagan penilaian. Kemudian pilih rencana terapi A, B, atau C untuk melanjutkan terapi. Bila tidak ada dehidrasi, ganti ke rencana terapi A. Bila dehidrasi telah hilang, anak biasanya kencing dan kemudian mengantuk dan tidur. Bila tanda menunjukkan dehidrasi ringan atau sedang, ulangi rencana terapi B. Anak mulai diberi makanan dan susu dan sari buah. Bila tanda menunjukkan dehidrasi berat, ganti dengan rencana terapi C. Bila ibu harus pulang sebelum selesai rencana terapi B yang pertama, tunjukkan jumlah oralit yang harus dihabiskan dalam terapi 3 jam di rumah. Berikan oralit 6 bungkus untuk persediaan di rumah. Jelaskan 5 langkah rencana terapi A untuk mengobati anak di rumah. Selanjutnya yaitu rencana terapi C, jika diare dengan dehidrasi berat. Bila terdapat 2 tanda atau lebih sebagai berikut: lesu, lunglai atau tidak sadar, mata cekung, malas minum, cubitan perut atau terugor kembali sangat lambat. Untuk terapi diare dehidrasi berat di sarana kesehatan. Nah, yang pertama itu beri cairan intravena segera, Ringer Lactat atau NaCl 0,9%. Bila RL tidak tersedia, 100 ml per kilogram berat badan dibagi sebagai berikut. Untuk bayi umur kurang dari 1 tahun, pemberiannya 30 mg per kilogram berat badan setiap 1 jam. Kemudian untuk yang beratnya 70 ml per kilogram berat badan itu setiap 5 jam. Kemudian untuk anak lebih dari atau sampai dengan 1 tahun, itu untuk pemberiannya yang 30 ml per kilogram berat badan itu setiap 30 menit atau dan 70 mg per kilogram berat badan itu diberikan 2,5 jam. Diulangi lagi bila denyut nadi masih lemah atau tidak teraba. Nilai kembali tiap 15-30 menit. Bila nadi belum teraba, beri tetesan lebih cepat. Juga beri oralit 5 ml per kilogram per jam bila penderita bisa minum. Biasanya setelah 3-4 jam bayi atau 1-2 jam itu pada anak. Berikan obat zinc selama 10 hari berturut-turut. Kemudian setelah 6 jam bayi atau selama 3 jam pada anak, nilai lagi derajat dehidrasi. Kemudian pilihlah rencana terapi yang sesuai A, B, atau C untuk melanjutkan terapi. Rujuk penderita untuk terapi intravena. Bila penderita bisa minum, sediakan oralit dan tunjukkan cara memberikannya selama di perjalanan. Mulai rehidrasi dengan oralit melalui nasogastrik atau orgonagastrik. Rencana terapi C, rencana terapi diare dengan dehidrasi berat. Bila terdapat 2 tanda atau lebih, yaitu lesu, lunglai, tidak sadar, mata cekung, malas minum, cubitan kulit perut atau terugor kembali sangat lambat. Untuk rencana terapinya yaitu diberikan cairan intravena segera, Ringer Lactat atau NaCl 0,9%. Kemudian diulangi lagi bila denyut nadi masih lemah atau tidak teraba. Nilai kembali tiap 15-30 menit. Bila nadi belum teraba, beri tetesan lebih cepat. Dan juga beri oralit 5 ml per kilogram per jam bila penderita bisa minum. Biasanya setelah 3-4 jam pada bayi atau 1-2 jam pada anak. Kemudian berikan obat zinc selama 10 hari berturut-turut. Kemudian setelah 6 jam pada bayi atau 3 jam pada anak, nilai lagi derajat dehidrasi. Kemudian pilih rencana terapi yang sesuai A, B, atau C untuk melanjutkan terapi. Kemudian rujuk penderita untuk terapi intravena. Bila penderita bisa minum, disediakan oralit dan tunjukkan cara memberikannya selama di perjalanan. Kemudian mulai rehidrasi dengan oralit melakukan nasogastrik atau orogastrik. Berikan sedikit demi sedikit 20 ml per kilogram berat badan per jam selama 6 jam. Nilai setiap 1-2 jam. Nah, bila penderitanya muntah atau perut kembung, berikan cairan lebih lambat. Bila rehidrasi tidak tercapai setelah 3 jam, rujuk ke terapi intravena. Setelah 6 jam, nilai kembali dan pilih rencana terapi yang sesuai. Kemudian mulai rehidrasi oralit melalui mulut. Yang pertama yaitu sama, berikan sedikit demi sedikit 20 ml per kilogram berat badan per jam selama 6 jam tetapi melalui mulut. Kemudian nilai setiap 1-2 jam. Itu bila muntah atau perut kembung, cairannya diberikan lambat. Bila rehidrasi tidak tercapai selama 3 jam, rujuk untuk terapi intravena. Nah, setelah 6 jam nilai kembali dan pilih rencana terapi yang sesuai. Nah, untuk catatannya, bila mungkin amati
penderita setidaknya 6 jam setelah rehidrasi untuk memastikan bahwa ibu dapat menjaga mengembalikan cairan yang hilang dengan memberikan oralit. Dan bila umur anak di atas 2 tahun dan kolera baru saja berjangkit di daerah, pikirkan kemungkinan kolera dan beri antibiotik yang tepat secara oral begitu anak sadar. Selanjutnya yaitu rekomendasi untuk mengobati diare akut berdasarkan Dipiro. Itu yang pertama, penyakit diare, kemudian dilakukan riwayat dan pemeriksaan fisik. Untuk diare sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diare akut kurang dari 14 hari dan diare kronik lebih dari 14 hari. Apabila pada pemeriksaan fisik itu terdapat tanda-tanda riwayat diare akut, nah itu nanti dilihat ada atau tidaknya demam. Apabila tidak ada demam atau gejala sistemik, dapat digunakan terapi simptomatik, yaitu penggantian cairan atau elektrolit, atau bisa menggunakan loperamid, defenoksilat atau absorben, kemudian diet. Kemudian apabila ditemukan demam atau gejala sistemik, kemudian lakukan pemeriksaan feses untuk WBC atau RBC atau OVA dan parasit. Apabila hasilnya negatif, menggunakan terapi simptomatik, tetapi apabila hasilnya positif, menggunakan terapi antibiotik dan simptomatik yang tepat. Selanjutnya, rekomendasi untuk mengobati diare kronis. Nah, untuk diare kronis sendiri berlangsung lebih dari 14 hari. Kemungkinan penyebabnya yaitu infeksi usus, penyakit radang usus, malabsorpsi, tumor hormonal sekretorik, gangguan motilitas. Kemudian pilih studi diagnostik yang sesuai sebagai contoh: A. Kultur tinja, OVA atau parasit, WBC atau RBC lemak, B. Sigmoidoskopi, C. biopsi usus. Kemudian didiagnosa A. Obat penyebab spesifik. Kemudian kalau tidak ada diagnosis terapi simptomatik, yang pertama itu hidrasi berulang, hentikan induser obat potensial, sesuaikan diet, loperamid atau absorben. Selanjutnya yaitu terapi non farmakologinya. Itu yang pertama ada cairan dan elektrolit. Terapi terpenting pada diare akut adalah redehidrasi. Lebih disenangi melalui rute oral dengan larutan yang mengandung air, garam, dan gula. Terapi rehidrasi oral atau oral rehidrasi terapi merupakan pemberian cairan melalui mulut untuk mencegah atau mengoreksi dehidrasi akibat diare. Nah, oralit sendiri itu diberikan untuk mengganti cairan dan elektrolit dalam tubuh yang terbuang saat diare. Walaupun air sangat penting untuk tubuh, namun campuran glukosa dan garam yang terkandung dalam oralit dapat diserap dengan baik oleh usus orang penderita diare. Nah, ini ada panduan cara membuat oralit. Yang pertama itu cuci tangan menggunakan sabun, lalu bilas dengan air, kemudian sediakan 1 gelas air minum yaitu 200 cc, kemudian masukkan 1 bungkus oralit ke dalam air, lalu aduk cairan oralit sampai larut. Kemudian untuk terapi farmakologinya yaitu ada absorben, contohnya kaolin, pektin mixture, polikarbopil sama atapulgit. Kemudian antimotilitas itu contohnya dipenoksilat, loperamid, pregonorik, opium, tinctur, definoxin. Kemudian antisekretori itu ada bismut salisilat sama octreotide. Kemudian terapi lainnya yaitu ada enzim laktase dan prebiotik. Selanjutnya antimotilitas. Nah, antimotilitas sendiri ini bekerjanya dengan cara menghambat gerak peristaltik usus dan meningkatkan penyerapan kembali cairan di usus besar. Nah, jadi antimotilitas sendiri itu tidak membasmi kuman dan juga tidak mengikat toksik. Nah, ini contoh obatnya untuk antimotilitas yaitu ada loperamid. Nah, dengan nama dagangnya itu Imodium, Lodia, Inamid, dan Lopamid. Indikasinya sendiri itu untuk diare akut dan kronis. Untuk dosisnya sendiri itu untuk dewasa itu oral awal itu 4 mg dan diikuti 2 mg setelah setiap tinja longgar sampai 16 mg per hari. Kemudian untuk pediatrik itu untuk diare akut dosis awalnya dalam 24 jam pertama untuk anak 2-5 tahun dengan berat badan 13-20 kg itu 1 mg 3 kali per hari, dan 6-8 tahun dengan berat badan 20-30
30 kilo itu 2 mg 2 kali sehari. Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu bisa berupa kelelahan, pusing, ruam, nyeri perut, sembelit, mual, muntah, dan mulut kering. Untuk interaksinya itu loperamid itu dapat meningkatkan penyerapan gastrointestinal desmopresi. Kemudian golongan absorben, yaitu mekanisme kerjanya dengan cara mengikat kuman atau toksik di saluran cerna supaya tidak bersentuhan dengan permukaan usus. Jika toksin dan kuman ini kontak langsung dengan usus, gerakan peristaltik usus secara otomatis akan meningkat sebagai refleks alami untuk mengeluarkan racun itu. Contoh obatnya sendiri yaitu ada Atapulgit. Nama dagangnya itu Diatap, Smolagit, Actia, sama Plurarex. Untuk dosisnya sendiri, untuk dewasa itu oral itu 1200 sampai 1200 mg. Dosis maksimumnya 8400 mg per hari. Untuk anak-anak 3 sampai 6 tahun itu 300 mg. Dosis maksimumnya 2100 mg per hari. Untuk anak 6 sampai 12 tahun itu 600 sampai 700 mg. Dosis maksimumnya 4500 mg per hari. Kemudian untuk efek sampingnya sendiri itu konstipasi, reaksi alergi parah, ruam atau gatal-gatal, kesulitan bernafas, sesak di dada, pembengkakan mulut, wajah, bibir atau lidah, pencernaan yang terganggu, perut kembung, sembelit ringan atau mual. Contoh lainnya yaitu Kaulenpectin. Itu nama dagangnya ada Guainstrep suspensi, Neocaulana, sama Omecdiar. Untuk dosisnya sendiri semua dosis diberikan setelah buang air besar. Untuk dewasa itu 60 sampai 120 mili atau 45 sampai 95 mili konsentrat. 6 sampai 12 tahun itu 30 sampai 60 mili. Kemudian untuk 3 sampai 5 tahun itu 15 sampai 30 mili. Kemudian efek sampingnya bisa sembelit, impaksi feses terutama pada bayi dan orang tua. Kemudian ada antisekretori, itu mekanisme kerjanya dengan cara meningkatkan absorpsi usus terhadap cairan dan elektrolit, di mana efeknya yaitu dapat menyebabkan berkurangnya diare. Kemudian contoh obatnya ada bismut salisilat sama octreotide. Ini contoh obatnya bismut salisilat. Komposisinya bismut salisilat, indikasinya untuk pengobatan gangguan pencernaan tanpa menyebabkan konstipasi, mual, kram perut, kontrol diare termasuk diare traveler. Kemudian kontraindikasinya itu penyakit virus seperti cacar air atau influenza pada pasien kurang dari 18 tahun. Kemudian untuk dosisnya tablet per oral untuk dewasa yaitu 262 mg masing-masing atau 30 ml suspensi 30 sampai 60 mili jika perlu. Maksimal 8 dosis per hari. Untuk anak-anak 9 sampai 12 tahun suspensi per oral 1 tablet atau 15 mili sampai 30 mili. Itu bismut subsalisilat. Untuk indikasinya itu pengobatan gangguan pencernaan tanpa menyebabkan konstipasi, mual, kram perut, kontrol diare termasuk diare traveler. Kemudian dosisnya itu dewasa tablet per oral 262 mg masing-masing atau 30 ml suspensi. Untuk anak 9 sampai 12 tahun itu suspensi per oral atau 1 tablet atau 15 mili 30 sampai 60 menit jika perlu, maksimal 8 dosis per hari. Untuk efek sampingnya itu tinus, perubahan warna lidah, perubahan warna pada tinja atau impaksi. Kemudian itu ada probiotik. Probiotik sendiri adalah suplemen diet yang mengandung bakteri spesies Lactobacillus, spesies Bifidobacterium dan lain-lain yang mungkin meningkatkan kesehatan dengan meningkatkan mikroflora normal saluran GI tract sementara melawan kolonisasi oleh patogen. Probiotik dapat menstimulasi respon imun dan menekan respon inflamasi. Nah, contoh probiotik sendiri yaitu ada nama dagangnya Lactobi atau L-Bio. Kemudian indikasinya itu pengobatan diare dan pencegahan intoleransi laktosa. Dosisnya anak umur 1 sampai 2 tahun itu 3 sachet setiap hari. Anak umur 1 sampai 12 tahun itu 3 sachet per hari. Kemudian efek sampingnya perut kembung.
Selanjutnya yaitu terapi antibiotik. Terapi antibiotik sendiri ini ada beberapa selanjutnya yaitu terapi antibiotik. Nah, terapi antibiotik ini diberikan apabila pasien itu mengalami diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, kemudian ini contoh obat antibiotiknya. Untuk bakteri Campylobacter, Shigella atau Salmonella spp itu antibiotik pilihan pertamanya ada ciprofloxacin 500 mg oral 2 kali sehari selama 3-5 hari. Kemudian antibiotik pilihan keduanya untuk Salmonella atau Shigella ada ceftriaxone 1 gram intramuskular atau intravena selama 1 hari. Kemudian untuk Campylobacter spp itu ada azithromycin 500 mg oral 2 kali sehari. Kemudian erythromycin 500 mg oral 2 kali sehari selama 5 hari. Kemudian untuk Vibrio cholera sendiri itu antibiotik pilihan pertamanya tetracycline 500 mg oral 4 kali sehari selama 3 hari. Kemudian ada doxycycline 300 mg oral, dosisnya tunggal. Kemudian untuk antibiotik pilihan keduanya itu jika resisten tetracycline bisa diberikan ciprofloxacin 1 gram oral 1 kali, kemudian erythromycin 250 mg oral 4 kali sehari selama 3 hari. Kemudian traveler diare itu bisa diberikan obat pilihan pertamanya ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari. Kemudian TMP SMX DS oral 2 kali sehari selama 3 hari. Kemudian Clostridium difficile itu diberikan metronidazole 250 sampai 500 mg 4 kali sehari 7 sampai 14 hari oral atau IV. Kemudian vancomycin untuk pilihan keduanya selama 125 mg 4 kali sehari 7 sampai 14 hari. Kemudian untuk antibiotiknya itu untuk golongan quinolone itu mekanisme kerjanya dengan cara menghambat DNA girase, yaitu suatu enzim yang menekan DNA bakteri menjadi supercoil. Nah, quinolone sendiri merupakan bakterisida karena menghambat pelepasan untai DNA yang terbuka pada proses supercoil. Kemudian ada golongan metronidazole, mekanisme kerjanya dengan cara berinteraksi dengan DNA dan menyebabkan hilangnya struktur DNA helix dan kerusakan rantai DNA. Kemudian mengakibatkan penghambatan sintesis protein dan kematian pada organisme yang rentan. Kemudian golongan tetracycline yaitu memasuki bakteri dengan cara divisi pasif maupun divisi pasif oleh mekanisme protein pengangkut. Selanjutnya yaitu mekanisme kerjanya. Yang pertama golongan quinolone yaitu bekerja dengan menghambat DNA girase, yaitu suatu enzim yang menekan DNA bakteri menjadi supercoil. Nah, quinolone sendiri merupakan bakterisida karena menghambat lepasnya untai-untai DNA yang terbuka pada proses supercoil. Kemudian metronidazole, mekanisme kerjanya yaitu berinteraksi dengan DNA dan menyebabkan hilangnya struktur DNA helix dan kerusakan rantai DNA, sehingga mengakibatkan penghambatan sintesis protein dan kematian sel pada organisme yang rentan. Kemudian tetracycline, mekanisme kerjanya yaitu memasuki bakteri dengan cara difusi pasif oleh mekanisme protein pengangkut tergantung energi yang menuju membran sitoplasma dalam bakteri dengan memekatkan tetracycline secara intraseluler. Tetracycline berikatan secara reversibel dengan subunit 30S pada ribosom bakteri, sehingga menghalangi akses aminosil RNA menuju kompleks mRNA ribosom pada lokasi aseptor, sehingga sintesis bakteri terhambat. Kemudian erythromycin bekerja dengan cara menghambat sintesis protein kuman dengan cara berikatan secara reversibel dengan ribosom subunit 50S bakteri, sehingga memblok ikatan tRNA dan mencegah translokasi. Selanjutnya yaitu studi kasus. Pasien anak MZA masuk rumah sakit 7 Maret 2020 dan keluar rumah sakit 11 Maret 2020. Umur 6 bulan dengan berat badan 7,5 kg. Keluhan utamanya yaitu diare lebih dari 20 kali sejak kemarin, muntah tiap kali makan, demam sejak kemarin.
Kemudian diagnosis masuk rumah sakitnya yaitu diare akut, dehidrasi sedang, dan hiperkalemia. Diagnosa keluar rumah sakit yaitu diare akut, dehidrasi sedang, ensefalopati, EC hipernatremi, kemudian hiperkalemi. Riwayat penyakitnya tidak ada. Riwayat obat yang digunakan yaitu Elbio, Sunmol Drop, Monel Drop. Untuk alergi tidak ada, obat tradisional tidak ada, dan lain-lain juga tidak ada. Selanjutnya adalah strategi pharmaceutical care meliputi SOAP. S adalah subjektif yang merupakan keluhan data pasien. O adalah objektif, data lab dan data klinik pasien. A adalah assessment, yaitu profil pengobatan pasien. P adalah plan, adalah terapi farmakologi dan juga terapi non-farmakologi. Untuk subjektifnya sendiri, pasien mengalami diare lebih dari 20 kali, muntah setiap kali makan disertai dengan demam. Catatan perkembangan pasien pada tanggal 7 Maret 2020, pasien datang dengan keluhan diare lebih dari 20 kali, muntah setiap kali makan, dan juga disertai demam sejak kemarin. Tanggal 8, ibu pasien mengatakan buang air besarnya pasien sudah padat, muntahnya 2 kali, buang air kecilnya masih banyak. Tanggal 9, ibu pasien menyatakan anaknya sudah tidak ada muntah dan buang air besarnya sudah tidak cair lagi. Tanggal 10, ibu pasien mengatakan bahwa anaknya kembali diare lagi. Tanggal 11, pasien akan keluar rumah sakit dan mendapatkan obat yaitu antibiotik Cefixim 2 kali 35 mg per oral dan juga Elbio 1 kali 1 saset per oral. Baik, selanjutnya ada objektif tentang data klinik pasien. Jadi data klinik itu kita bisa mengetahui pasien itu sakit dari data klinik dan data laboratorium. Nah, kita akan bahas yang pertama di sini tentang data klinik. Jadi data klinik pasien itu yang pertama itu ada tekanan darah. Jadi tekanan darah untuk pasien itu normalnya 75 sampai 100 per 50 sampai 70. Nah, sedangkan di sini pasien itu karena masih bayi, jadi sehingga tekanan darahnya tidak dicek dari awal. Kemudian bisa dilihat dari data klinik nadinya itu nilai normalnya sekitar 100 sampai 190. Nah, dari awal pasien masuk IGD itu nadinya masih normal sampai pasien keluar rumah sakit walaupun masih ada penurunan sedikit tentang nadinya seperti itu. Nah, kemudian RR-nya atau rate respiratory dari pasien itu nilai normalnya 30 sampai 60. Dari awal IGD pasien itu keadaannya masih normal, tapi pada tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10 dan tanggal 11 itu agak turun dari nilai normal tapi masih tidak jauh turunnya seperti itu. Kemudian suhu tubuh pasien. Jadi nilai normal suhu tubuh pada bayi itu seharusnya 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, di sini tetapi data awal pasien itu masuk IGD itu suhunya sangat tinggi, yaitu 40,6 derajat Celcius seperti itu. Sedangkan pada tanggal 7, 8, 9, 10 dan 11 itu suhu tubuh pasien sudah normal kembali. Nah, kemudian di sini ada GCS. GCS ini parameter tingkat kesadaran pasien. Jadi nilai normalnya itu 456. Nah, di sini dapat dilihat dari awal pasien masuk IGD sampai pasien keluar itu nilai GCS-nya normal. Jadi pasiennya masih sadar. Seperti itu. Nah, kemudian ada data laboratorium. Di sini kita bisa melihat data laboratorium pasien mengalami hipernatremi atau kelebihan natrium. Karena bisa dilihat nilai normal dari natrium itu seharusnya 129 sampai 143. Sedangkan pasien pada tanggal 6 dan tanggal 7 pada tanggal 6 itu nilai natriumnya tinggi seperti itu. Tapi sudah turun pada tanggal 7. Nah, kemudian dilihat dari data kaliumnya, kadar kalium pasien juga waktu awal masuk itu tinggi sehingga pasien mengalami hiperkalemi. Sedangkan pada tanggal 7 sudah normal. Nah, kita lihat lagi pada kadar kalsium pasien itu nilai normalnya 98 sampai 108. Nah, di sini masih dilihat kadar kalsium pasien itu sangat tinggi, yaitu 122. Dan pada tanggal 7 juga masih lumayan tinggi seperti itu.
Nah, kemudian kita lihat kadar leukosit pasien. Di sini kadar leukosit atau sel darah putih pasien itu masih masuk rentang normal. Kemudian kita cek kadar hemoglobin pasien itu juga masih masuk ke rentang kadar normal seperti itu. Ini untuk terapi yang diberikan. Yang pertama, pada hari pertama masuk rumah sakit tanggal 7, pasien dikarenakan pasien tersebut mengalami diare lebih dari 20 kali sehingga pasien mengalami kekurangan cairan atau hipovolemi. Untuk itu diberikan infus RL Ringer Lactat dengan regimen dosis 1 kali 75 cc rute IV drip. Ini dimaksudkan, pemberian RL ini dimaksudkan sebagai terapi resusitasi atau proses rehidrasi yang diberikan pada pasien dengan diare akut. Nah, melihat lagi diagnosis dari pasien itu didiagnosis mengalami DADS atau diare akut dehidrasi sedang. Untuk itu, harus diberikan terapi resusitasi untuk mengatasi dehidrasi yang dialami oleh pasien tersebut. Lalu yang kedua, pasien mendapatkan infus KN3B dengan regimen dosis 1 kali 750 ml rute IV drip. Nah, pemberian infus KN3B ini dimaksudkan sebagai terapi maintenance atau sebagai terapi rumatan, di mana kalau dilihat lagi berdasarkan data kliniknya, pasien tersebut datang dengan keadaan badan lemas sehingga diperlukan terapi maintenance atau rumatan untuk memenuhi asupan nutrisi pada pasien dan untuk mengganti cairan tubuh dan elektrolit yang hilang dari pasien tersebut. Lalu pasien juga diberikan metamizol dengan regimen dosis 4 kali 75 mg rute intravena. Nah, pemberian metamizol ini diberikan dikarenakan dilihat lagi dari data suhu tubuh pasien itu mengalami peningkatan dan pasien ini juga mengalami nyeri karena diare itu. Nah, sehingga metamizol ini dia digunakan sebagai antipiretik dan bisa juga sekaligus untuk analgesik untuk menurunkan demam dan mengatasi nyerinya. Lalu pasien diberikan ampicillin dengan regimen dosis 4 kali 400 mg rute intravena pada hari pertama. Nah, ini jika dikaitkan dengan data lab, pasien ini diduga mengalami infeksi. Tetapi dilihat lagi di sini berdasarkan data labnya, leukosit pasien ini masih normal. Namun sudah diberikan antibiotik dikarenakan ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang memicu pasien itu berpotensi untuk terkena infeksi, yaitu salah satunya suhu tubuh yang meningkat sebesar 40,7 derajat Celcius. Padahal sebelum pasien masuk rumah sakit, pasien tersebut telah diberikan paracetamol oleh ibunya, namun panasnya tidak menurun. Makanya pasien itu dibawa ke rumah sakit. Dan tujuan pemberian penggunaan antibiotik ini sebagai antibiotik ampicillin ini juga bisa digunakan sebagai terapi empiris. Ampicillin ini setelah itu ampicillin ini juga termasuk golongan penisilin, di mana dia mekanisme kerjanya dia akan menghambat sintesis dari dinding sel bakteri sehingga dia akan membunuh bakteri yang menyebabkan pasien tersebut diare. Lalu setelah itu pasien juga mendapatkan Lactobi dengan regimen dosis 1 kali 1 saset rute per oral. Ini diberikan dari hari pertama sampai hari terakhir keluar rumah sakit. Nah, Lactobi sendiri di sini dikarenakan pasien itu diare lebih dari 20 kali, diare akut, dan juga digunakan sebagai terapi prebiotik untuk mengatasi diarenya. Nah, terapi prebiotiknya ini digunakan untuk prebiotik sendiri itu digunakan untuk meningkatkan flora normal atau bakteri-bakteri baik di usus pasien, sehingga nanti flora normalnya itu yang akan melawan koloni-koloni bakteri yang menyebabkan pasien tersebut diare. Lalu ada pasien juga diberikan pada hari pertama itu pasien juga diberikan zinc sulfat itu sebanyak zinc sirup sebanyak 1 kali 10 mg rute per oral. Nah, pemberian zinc ini dimaksudkan sebagai terapi defisiensi zinc untuk meningkatkan kekebalan tubuh pasien. Lalu pada hari ketiga tanggal 9 pasien diberikan Smecta dengan regimen dosis 3 kali 1/4 saset rute per oral.
Nah, pemberian Smekta ini diberikan sampai hari terakhir keluar rumah sakit. Pemberian Smekta ini tujuannya yaitu sebagai terapi untuk mengatasi diarenya itu, dengan cara mekanisme kerjanya dia akan menyerap racun dan bakteri dalam melindungi lapisan mukosa usus. Lalu pasien tersebut juga diberikan Cefixim pada hari ketiga. Nah, pada tanggal 9 ini. Nah, pemberian Cefixim ini sendiri, kalau dilihat sebelumnya, pasien itu pada hari pertama diberikan ampicillin sampai tanggal 8. Lalu pada tanggal 9 di stop ampicillinnya dan di switch dengan Cefixim. Nah, kenapa diganti? Dikarenakan dilihat lagi dari data keluhan pasien. Nah, pada tanggal 9 ini, di sini ibu pasien mengatakan anaknya sudah tidak muntah dan tidak BB cair. Jadi bisa dikatakan bahwa pada tanggal 9 ini diare pasien itu sudah menurun dan kondisi badan pasien itu sudah membaik. Makanya obatnya diganti dengan antibiotik Cefixim yang rute per oral 2 kali 35 mg untuk mencegah infeksi tadi. Lalu setelah itu pada hari berikutnya ampicillin dengan regimen dosis 4 kali 200 mg rute intravena diberikan lagi pada pasien. Nah, dan dikombinasikan dengan Cefixim. Nah, hal ini memungkinkan dikarenakan dilihat lagi dari keluhan pasiennya pada tanggal 10. Nah, pada tanggal 10 ibu pasien mengatakan anaknya masih diare. Nah, berarti ada kemungkinan pada tanggal 10 ini pasien ini masih mengalami diare. Bukan kemungkinan, sudah pasti dia sudah mengalami diare. Jadi awalnya tanggal 9 ini sudah membaik, naik lagi pada tanggal 10. Untuk itu, pemberian ampicillin itu diberikan lagi dengan rute intravena. Namun dosisnya diturunkan, yaitu 4 kali 200 mg. Seperti itu. Lalu pada tanggal 10 juga sampai keluar rumah sakit. Sebelumnya pemberian ampicillin ini tanggal 10 hanya diberikan 1 hari, kemudian pada tanggal 11 sudah di stop dikarenakan kondisi pasien telah membaik. Lalu injeksi ranitidin ini juga diberikan pada tanggal 10 sampai pasien keluar rumah sakit. Nah, injeksi ranitidin ini diberikan dengan regimen dosis 2 kali 10 mg dengan rute intravena. Dimaksudkan untuk injeksi ranitidin ini untuk mengurangi sekresi asam lambung yang berkaitan dengan gejala diare pasien. Nah, karena pasien bayi ini dia mengalami diare, sehingga dia mengalami diare, dan juga bisa juga karena pasien ini sudah masuk rumah sakit selama 5 hari. Nah, pasien itu mengalami stres di rumah sakit itu, jadi bisa berpengaruh pada asam lambungnya. Jadi pemberian injeksi ranitidin ini digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambungnya, sehingga untuk mengatasi stres ulcer pada pasien. Ini untuk asesmennya, ini sama dengan yang saya jelaskan tadi di atas. Oke, selanjutnya ada plan. Jadi plan yang pertama itu dilakukan monitoring terhadap kadar elektrolit pasien. Kemudian menyampaikan kepada perawat bahwa penggunaan Smekta adalah dengan cara dilakukan dengan melarutkan dengan air sebanyak 100-200 cc. Kemudian memberikan KIE kepada keluarga pasien terkait obat yang pasien akan gunakan pada saat pasien sudah keluar dari rumah sakit, yaitu ada Cefixim itu dengan dosis 2 kali sehari sebanyak 35 mg secara oral sesudah makan dan harus dihabiskan. Kemudian ada probiotik Elbio itu harus diminum 1 kali sehari 1 saset secara oral, bisa dicampurkan pada makanan atau ASI ibu. Kemudian memberikan KIE terapi non-farmakologi kepada ibu pasien untuk terus memberikan ASI dan menjaga pola makan ibu dan anak. Untuk ibu, hindari makanan pedas dan berminyak serta rajin mengkonsumsi buah dan sayuran. Untuk anak, makanan yang diberikan yang bersifat lembek dulu dan bergizi. Kalau bisa diberikan ASI terus karena sistem pencernaan bayi itu masih belum sempurna seperti itu. Sini ada obat-obatan yang sesuai dengan terapi pasien. Berikut ada penjelasannya. Yang pertama ada infus KN3B.
Dengan merek dagang Infuscain 3B biasanya banyak ada dari Otsuka, dari Widatra dan lain-lain. Untuk komposisinya itu natrium 50 mq, klorida 50, kalium 20, laktat 20, dan glukosa 27 gram per liter. Untuk indikasinya sendiri, Infuscain 3B ini indikasinya untuk sebagai pengobatan cairan dasar atau maintenance atau bisa juga rumatan yang berguna untuk memelihara keseimbangan air dan elektrolit saat dimana asupan makanan per oral tidak mencukupi. Kontraindikasinya hiperkalemi, luka bakar berat, azotemia. Nah, untuk dosisnya di sini untuk 100 ml per kilogram berat badan untuk 10 kg pertama, 50 ml per kilogram berat badan untuk 10 kg berikutnya, dan 25 mg per kilogram berat badan untuk setiap tambahan kilogram berat badannya. Untuk efek sampingnya sendiri, di sini ada alkalosis, edema otak, paru, intoksikasi air, dan hiperkalemi. Nah, yang kedua ada Ringer Lactat. Ringer Lactat sendiri ini merek dagangnya RL atau Ringer Lactat. Ini juga ada dari Otsuka, Widatra, dan lain-lainnya. Untuk komposisi dari Ringer Lactat sendiri, dia mengandung natrium 130 mq per liter, klorida 109, kalium 4, kalsium 2,7 mq per liter, laktat 28, dan mengandung natrium klorida 6 gram, kalium klorida 0,3 gram, kalsium klorida 0,2 gram, dan natrium laktat 31 gram, dan water for injection 1000 ml dengan osmolaritasnya itu 273. Untuk indikasinya sendiri yaitu untuk pengobatan cairan di mana rehidrasi secara oral tidak mungkin dilakukan, atau indikasinya untuk resusitasi kristaloid, yaitu untuk menggantikan kehilangan cairan tubuh pada diare akut. Kontraindikasinya itu hipernatremi, dan efek sampingnya yaitu efek samping yang bisa ditimbulkan yaitu nyeri dada, detak jantung abnormal, penurunan tekanan darah, kesulitan bernapas, ruam, gatal-gatal, dan infeksi di daerah injeksi. Selanjutnya yaitu ampicillin, indikasinya yaitu pengobatan infeksi saluran pernapasan, gastrointestinal, dan genital urinaria, serta infeksi jaringan lunak. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu pusing, kelelahan, insomnia, lesu, halusinasi, urtikaria, eritema ruam kulit, mata gatal, laryngospasme, edema laring, kemudian diare, kemudian bisa menyebabkan nyeri di tempat suntikan sama hipernatremia. Kemudian interaksi obatnya yaitu meningkatkan potensi ruam kulit yang diinduksi oleh ampicillin. Kemudian dengan atenolol yaitu efek antihipertensi dan antiangina mungkin terganggu. Kemudian dengan kontrasepsi oral dapat mengurangi kemanjuran kontrasepsi oral. Kemudian dengan tetrasiklin dapat merusak efek bakterisidal dari ampicillin. Kemudian jangan dicampur dengan aminoglikosida misalnya gentamisin. Selanjutnya yaitu ada probiotik dengan nama dagang Lactobio atau L-Bio. Indikasinya itu pengobatan diare dan pencegahan intoleransi laktosa. Kemudian untuk dosisnya itu anak umur 1-12 tahun 3 saset setiap hari. Kemudian untuk efek sampingnya itu perut kembung. Untuk perhatiannya pada pasien yang memiliki hipersensitivitas. Kemudian ada metamizol. Indikasinya itu analgesik antipiretik, kemudian dosisnya itu untuk oral 0,5 hingga 4 gram setiap hari dengan dosis terbagi. Untuk injeksi dewasa lebih dari 15 tahun yaitu 2-5 mili intramuskular atau intravena dapat ditingkatkan sampai dengan 10 mili per hari. Kemudian efek sampingnya sendiri hipersensitivitas pada kulit dan granulositosis. Kemudian interaksinya yaitu dapat menurunkan konsentrasi spironolakton dalam darah dengan antikoagulan dan dapat memperberat defisiensi protrombin. Dengan klorpromazin dapat menyebabkan hipotermia dan dapat meningkatkan efek dari alkohol. Oke, obat selanjutnya yang diterima pasien itu adalah zinc sulfat. Nah, di sini pasien itu menerima zinc sulfat sediaannya sirup.
Jadi mekanisme zinc sulfat itu sendiri itu dia bertindak sebagai bagian integral dari beberapa enzim yang penting untuk metabolisme protein dan karbohidrat, penyembuhan luka, pemeliharaan pertumbuhan normal dan hidrasi kulit dan indera pengecap dan pencium. Jadi di sini untuk dosisnya itu untuk dosis dewasa itu diberikan secara per oral. Itu untuk defisiensi zinc itu 50 mg sehari, sediaannya tablet atau kapsul. Bisa juga sediaan effervescens itu 45 mg sekali sehari. Terus ada sediaan sirup 10 mg per 20 mg sehari untuk diare akut. Nah, jadi untuk diare akut itu bisa dengan dosis 10 sampai 20 mg sekali sehari. Seperti itu. Jadi dia juga ada sediaan IV seperti itu. Nah, kemudian interaksi obat. Jadi zinc ini dia memiliki interaksi obat jika diberikan bersamaan dengan obat yang mengandung ferro, karena dia akan mengurangi penyerapan dari ferro itu sendiri. Nah, kemudian juga bisa dapat terjadi dapat memungkinkan pengurangan penyerapan juga jika digabungkan dengan obat penisilamin, tetrasiklin, dan trientin. Nah, kemudian di sini pasien obat ini juga dapat mengurangi penyerapan dari tembaga dan quinolon. Jadi contoh obat itu ada ciprofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, dan ofloxacin. Terus kalau misalkan obat ini diberikan dengan CA juga akan mengurangi penyerapannya. Jadi untuk indikasinya itu sendiri tadi untuk pengobatan defisiensi zinc dan sebagai diare akut. Zinc ini juga bisa dapat meningkatkan kekebalan tubuh pasien sehingga mencegah terjadinya diare kembali. Terus juga bisa dikontraindikasikan bagi pasien yang memiliki defisiensi tembaga. Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu terjadi gangguan gastrointestinal seperti nyeri perut, dispepsia, mual muntah, diare, iritasi lambung, dan gastritis. Nah, kemudian obat selanjutnya itu pasien diberikan obat yang berisi dioktahedral simectit. Jadi untuk mekanisme kerjanya sendiri dia memiliki sifat adsorben dan digunakan dalam pengobatan diare. Untuk dosisnya itu sendiri, dosis untuk diare untuk dewasa itu 9 gram per hari. Terus untuk anak-anak yang umurnya lebih dari 2 tahun itu bisa 6 sampai 9 gram per hari. Nah, untuk pasien yang umurnya 1 sampai 2 tahun bisa diberikan 3 sampai 6 gram per hari. Sedangkan untuk pasien yang kurang dari 1 tahun itu bisa diberikan dengan dosis 3 gram per hari. Biasanya itu dibagi menjadi 2-3 kali sehari pada dosis terbagi. Dosis harian juga dapat digandakan pada awal pengobatan untuk diare akut. Interaksi obat dapat mengganggu penyerapan zat lain jika diberikan secara bersamaan. Nah, kemudian di sini indikasinya untuk menyerap racun dan bakteri pada pengobatan diare. Terus untuk efek sampingnya itu biasanya itu jarang terjadi, itu terjadi konstipasi atau sembelit. Seperti itu. Selanjutnya adalah cefixim. Cefixim merupakan antibiotik golongan cefalosporin generasi 3 oral. Mempunyai aktivitas antimikroba terhadap kuman gram negatif maupun positif termasuk Enterobacteriaceae. Mekanismenya sendiri adalah menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat satu atau lebih protein pengikat penisilin. Menghambat sintesis dinding sel. Indikasinya infeksi tanpa komplikasi oleh E. coli dan Proteus mirabilis, otitis media, faringitis, dan bronkitis akut. Kontraindikasinya adalah reaksi hipersensitivitas. Efektivitasnya pada pemberian secara oral hampir 50% segera mencapai konsentrasi bakterisidal dan menembus jaringan dengan baik. Ampicillin. Ampicillin merupakan antibiotik penisilin broad spectrum, tahan asam, dan lebih luas spektrum kerjanya, yang meliputi banyak kuman gram negatif, dapat menembus membran fosfolipid melalui pori-porinya. Ampicillin ini efektif terhadap E. coli, Helicobacter influenza, Salmonella, dan beberapa suku Proteus. Untuk indikasinya sendiri, infeksi saluran nafas, saluran kemih, bronchopneumonia, otitis media, infeksi saluran nafas, saluran kemih, dan juga infeksi alat kelamin wanita. Dosisnya pada dewasa dan anak-anak dengan berat 20 kg, seharinya 3-4 kali 250 mg hingga 500 mg.
Anak dengan berat badan kurang dari 20 kg, 50 mg sampai 100 mg per kilogram berat badan tiap 6 jam. Efektivitasnya, resorpsinya di usus 30 hingga 40%, dihambat oleh makanan, plasma T setengahnya adalah 1 hingga 2 jam, ekskresinya sebagian besar langsung lewat ginjal yaitu 30 sampai 45% dalam keadaan utuh, dan sisanya sebagai metabolit. Sebagian kecil diekskresi melalui empedu. Yang terakhir adalah ranitidin. Ranitidin adalah inhibitor kompetitif reseptor histamin H2, penghambatan reseptor H2 yang bersifat reversibel dalam sel parietal lambung, menghasilkan pengurangan volume dan juga konsentrasi asam lambung. Ranitidin ini lebih kuat daripada simetidin, karena ranitidin tidak merintangi perombakan oksidatif dari obat-obatan lain sehingga tidak mengakibatkan interaksi yang tidak diinginkan. Untuk indikasinya, tukak lambung dan juga duodenum akut, reflux oesophagitis, keadaan hipersekresi patologis dan juga hipersekresi pasca bedah. Untuk dosisnya oral dewasa. Untuk indikasi tukak lambung, duodenum akut dan juga reflux esophagitis seharinya 2 kali 1 tablet atau dosis tunggal 2 tablet sekaligus menjelang tidur malam hari selama 4 hingga 8 minggu. Untuk indikasi hipersekresi patologis seharinya 2 sampai 3 kali 1 tablet. Rute parenteral 50 mg setiap 6 hingga 8 jam, intramuskular atau intravena. Untuk efektivitasnya sendiri, resorpsinya pesat dan baik, tidak dipengaruhi oleh makanan. Bahan aktif 50 hingga 60%, plasma T setengahnya kurang lebih 2 jam, sifatnya sangat hidrofil kurang lebih 15% dan sukar memasuki CSS. Ekskresinya melalui urin terutama dalam keadaan utuh. Baik, saya ambil alih. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 8 tentang diare pada diare dan cara penanganannya. Kami tahu yang kami presentasikan ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi, kami harap apa yang kami berikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang-orang banyak. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.